Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kil. Woi. Oh iya. Kil, ini kita ngapain sih? Kayak berasa kelas kita, Kil. Iya, kita ngapain tuh kayak ini, Kil? Kita pengen podcast gitu, gila. Podcast gak tuh? Kayak baik. Mau ngomongin apa sih? Kita kok ada podcast gitu. Kita mau tuh ngomongin apa? Mau ngomongin tentang Cirende. Kayak ada apa sih di balik Cirende gitu. Tapi kita gak sendirian kan? No, kita kagak sendirian kan? Kita kagak berduaan kan sendirian? Kagak. Lu gak nganggap gue ya? Nganggep dong, jelas. Mohon maaf, lupa gugup kita ya kan? Oke, mohon maaf teman-teman. Ada siapa sih gitu? Of course, ada teman-teman kita, kru-kru yang lain dari Cirende. Dengar-dengar ada juga artis billboard ya? Artis billboard Indonesia. Ada artis di billboard. Ada, udah punya lagu. Dari luar negeri juga ada gitu ya? Betul, jauh banget, harus pakai paspor pokoknya. Kita panggil aja gimana? Langsung. Kita panggil aja, langsung. Siapa nih? Kita mau manggil siapa dulu nih? Kita yang pertama ada PM kita, yaitu Mbak Laras. Halo Mbak Laras. Halo Mbak Laras. Hai. Aduh Bun, saking lebaynya sampai kumur-kumur suara Anda. Mbak Laras, perkenalin dulu nih, mungkin ada sebagian nggak tahu Mbak Laras tuh siapa. Mbak Laras tuh siapa sih? Di Cirende tuh ngapain sih? Gitu lah. Coba Mbak Laras kenalin diri dulu. Oke. Nama lengkap aku Berlian Syarafina Larasati. NIM 15021841102. Mohon maaf, formal banget Ibu. Mohon maaf, ini buat ujian loh podcast ini. Iya, kita nyantai aja, nyantai. Nyantai. Terus apalagi ya? Aku sebagai project manager Cirende dari bulan Januari akhir kita ya, sampai Desember kemarin gitu. Mantap lah. Firaya P, mari kita aja. Tepuk tangan untuk Mbak Laras. Mohon maaf nih, kita lupa kenalin diri kita sendiri. Saking excitednya, sampai lupa. Apa nanti aja kita kenalin diri? Enggak dong, langsung harus. Jadi langsung kayak aja. Dari awal biar pada tahu, oh ternyata itu yang cantik itu Kikil ya. Pade begitu ya. Udah lu dulu aja deh kenalin diri baru itu gua. Jadi teman-teman semua, gue tuh Mutia Wisakiyuni, tapi gue biar ikrip dipanggilnya Kikil. Kita satu divisi nggak sih, Fir? Oh iya, satu divisi banget. Arah, kita kan udah chat kental nggak sih? Iya, kental banget ini. Kental banget. Gue juga mau kenalin diri nih gue. Iya, boleh dah, boleh. Gue Fira Ramadana. Dipanggil Vira. Asik. Firaya P. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut aja kali ya. Bentar. Gue nanya sama kalian tuh divisi apa? Kalian divisi acara kan ya? Iya. Nih, pokoknya kita divisi paling iya nggak sih, Fir? Iya, ini gue kasih tahu buat dulu Renda. Jadi Kikil ini anak acara, dia yang megang TikTok, dia yang buat koreografi bareng sama teman-teman yang lain. Terus yang bantu-bantu yang lain juga. Nah, kalau Vira ini tuh LO Narsum, yang hari tuh kayak aduh gimana kayak gitu. Mari kita tepuk tangan buat kita semua. Banyak. Betul. Oke, lanjut kita bawa siapa nih? Kita bawa artis billboard dulu apa luar negeri? Kita bawa artis billboard dulu kali ya, Wak. Iya, betul. Udah, artis billboard Indonesia, tolong dong muncul. Ada saudara Gogon, tolong diperkenalkan diri Anda. Oh, kedengeran ya suaranya? Kedengeran banget. Dengar banget. Langsung merdu gitu suara lo, gila. Iya, soalnya kalau kayak artis tuh biasanya pakai yang nggak pakai kabel gitu lah. Jadi aduh, mohon maaf. Oh ya, maaf ya, saya miskin. Maaf ya. Ya,
Halo, nama saya Muhammad Naufal Fauzan dari kelas Cirende, bekerja sebagai buruh. Guru apa? Guru ngaji atau guru apa? Buruh. Oh, apa? Buruh. Gue dengernya guru. Buruh. Boleh nanya nggak nih buat artis billboard, mau nanya? Boleh. Di Cirende ngapain sih? Ya di buruh. Bantu-bantu, aslinya kreatif, sih saya bantu-bantu yang perlu dibantu. Oke. Sama denger-denger yang buat boleh nih. baiknya. Iya bukan. Iya benar. Bikin jingle. Gue lihat rambutnya mantep banget tuh artis billboard. Oh jelas. Mantep. Gue lihat ini hostnya juga mantep nih. Ya iyalah. Iya kali nggak mantep. Mantep banget ini. Iya kan paling top, yang lain mah beng-beng. Terus parah. Lanjut kali ya, Iya, lanjut nih artis lagi orang luar negeri. Betul. Lupa gue. Jauh banget dah, aku udah pakai paspor kalau mau nyamperin. Iya kan? Ini satu-satunya kru Cirende yang kita panggil dari Timor Leste. Betul. Kita panggil aja ya. Langsung. Miki. Tangan semua. Vira pakai bahasa Inggris dong, Vira. Lu. Miki. Hello Miki. Halo Miki, how are you Miki? Hi guys. How are you Miki? Okay guys, thank you. Okay, how are you Miki? Nama saya. How are you Miki? Oh, I'm good. Everything was good. Oh my god. Oh my god. Miki, can you introduce yourself? Yes, and what's your division? Okay, what's your name? I will mix Indonesia and bahasa Indonesia. Oke, Okay. perkenalkan nama saya Miki Sakonsesam. Saya dari divisi R&D. Kalau awal-awal aku di divisi proposal juga. Oh. Oke, ini karena Miki spesial, martabak telur 5. Baik banget. Kita ini nih, kita tanya nih. Ya kan? Miki, what your first impression about this project? Because this project can bring culture village from Indonesia. What's your first impression? I think I have a lot of story behind this project, even that I just keep inside. But awal-awal ketika saya mendengar tentang Ulfil itu apa ya? So what we are going to do in Ulfil? So I asked to Miss Ica. Aku tanya ke Miss Ica, itu harus ya untuk kita masih internasional. Kata Miss Ica sih nggak harus, cuma I just want to learn a new thing, cause I just want to learn new thing. Dan ketika aku mendengar tentang kampung Singkong, kok I think like a new thing for me. Why they can conserve cassava for several years. So kayak bingung aja sih, kayak sesuatu yang baru atau aneh aja. Tapi this have a good experience kan, Ki? Iya. Miki. I just want to be honest that kalau awal-awal itu aku memang orang nggak suka bergaul atau berkomunikasi. Sejak di Timor Leste aku gitu lebih pilih untuk kayak be individualist. Even that's like years ago, aku ambil kursus bahasa Inggris di Darwin juga, aku nggak pernah bergaul sama orang-orang di sana. Aku lebih memilih untuk stay di kos dan ke kampus balik kayak gitu doang. Tapi selama di Sirindew itu kayak salah satu Sirindew membuat aku beta di IKOM atau di Telkom University. Sebenarnya aku udah mau pindah, tapi kayak banyak ilmu yang I got from Sirindew. Alhamdulillah. Putra aku. Miki, what impress you the most sih Miki dari Cirende? Can you
Ask me again. What impressed you the Tapi most Kil. dari Cirende? Coba Kil, ulang lagi Kil. What impressed you the most, Miki, dari Cirende? Or maybe what is the most memorable moments for you? Kikil, ini lu pakai Google Translate dulu tinggal ngomong. Awal-awal yang pertama itu salah satu adalah sistem pangan mereka itu salah satu first impression, and most like greatest story of mine is salah satu aku pernah like I have visit to Serendeo and I have experienced everything directly in Serendeo. Salah satu yang we have to work but without sleeper and without everything. Itu salah satu good memory that I cannot forget and I will put in every of my memory. Nyaba ya, Wak. Yeah. Capek ya, Wak? Nggak capek sih. Seru. Oke nih, Kil. Karena narasumber udah perkenalan diri ya kan, Wak. Kita masuk ke game nih. Biar Langsung. kagak terlalu serius ya kan. Karena kan suatu keseriusan itu tidak baik ya. Tuh, yang serius-serius. Jadi harus game aja nyantai. nih. Nyantai aja ya kan. Gamenya apa sih? Apa sih Kita tuh bakal gamenya tuh kayak spill the tea gitu. Ih, udah sekian anak Twitter kita ya, Wak. Betul. Kita membocorkan rahasia-rahasia dari di balik Cirende, di balik kita semua yang ada di Cirende. Oke, kita mulai langsung aja kali ya. Langsung. Langsung. Nggak usah basa-basi. Tolong dong, host kita ya. Ini siapa yang Bentar dulu gue nanya dong. Apa ya? Ini gamenya kita disuruh ngapain? Oh iya lupa lagi, astagfirullah ya, maaf. Dan jadi gamenya para pembicara yang terhormat ini akan ngasih feedback atau komen. Mungkin ada tentang memori-memori Di balik foto itu tahu nih ya kayaknya kan. ini sebelum ini tuh gue kayak gini di balik foto ini tuh gue kayak gini gitu. Iya, Lebih ke cerita gitu sih, kan namanya cerita spill the tea, ya nggak sih, Fir? Iya. Oke, kita mulai aja kali ya, Bun. Langsung. Tolong dong. Operator, tolong. Operator, tolong dong. Apa nih? Help us God. Ini kalau nggak salah ada yang ngasih tahu gue nih. Ini tentang berkas-berkas arsip-arsipnya anak R&D. Berhubung di sini ada anak R&D, kita tanya aja. Langsung. Miki. Langsung. Oh my God. Speechless. Ini ada apa sih, Miki, di balik cerita Help Us Ada apa God sih? ini? Iya, dia ada apa sih gitu. Bentar. Fun fact, ini yang namain foldernya itu Miki sendiri. Really? Iya bener. Jadi pas banget dia cerita. Speechless guys. Miki. Kenapa Miki ini ada Help Us God? I don't know why this folder is still. I think like kenapa I can put this folder is Help Us God. This is like behind of the stories like setelah kita udah selesai webinar, saat itu adalah job desk-nya kita R&D untuk mendesain dan mengirim semua sertifikat peserta, speaker, dan dosen. Pas you guys know what, like kita mulai autocrate-nya dari jam 7, tapi udah kalau di Timor Leste udah sekitar jam 2, tapi kita like we cannot got any solution how we can make certificate in autocrate. Saya, Tara, Roni, sama Sri. We try several way, but we didn't got any solution. So we just tried rename folder. Oke, tiba-tiba aku kayak aneh aja, aku tulis kan aku yang bagian
ngurus sertifikat atau kayak aku tulis ask God, because like I mean like we don't know solution anymore, so what we're going to do, because this is our responsibility, so we have to responsibility for our job. But unfortunately, several minutes ago, Tara got some solutions, so we can solve this problem in that moment. Oke. Pokoknya jangan lupa sama Tuhan ya, Wak. Makanya kita bawa Tuhan pokoknya biar lancar. Jadi permudah. Aneh-aneh. Dipermudah. Benar-benar bikin ide cepat sekali ya. Lanjut. Gue nggak bisa bayangin sih gimana Miki tuh kan dia gimana pun ada language barrier sama kita gitu kan. Terus dia juga secara geografi beda, nggak di Indonesia, waktunya pasti beda banget sama kita. Makanya salut banget buat Miki yang mau belajar banyak dan mau sacrifice banyak, terutama waktu tidurnya buat Cirende. Keren. Tepuk tangan semua buat Miki. Kenapa, Gon? Gon tepuk tangan dong, sombong banget nih artis Birgon nih mau tepuk tangan. Demi Allah, tadi tepuk tangan. Tepuk tangan. Oh, kurang kedengeran di sini ya. Nah, Ya maaf ya. Ngomong dulu nih, mohon maaf nih ya. Iya. Soalnya kalau ada noise, ada orang ngorok, ini ada temen gue lagi tidur. Sorry ini. Nggak apa-apa. Dengeran nggak? Ini kebetulan alhamdulillah tukang gue masih pada istirahat lagi di renov, guys. Jadi kagak ada kedengeran orang ngubin. Jatuh. Jatuh kan handphone gue. Bentar lagi ada orang ngubin. Ya udah, kita lanjut aja nih, Kil. Lanjut. Lanjut yang kedua. Tes kedua. Feeling gue kagak enak sih. Amin. Ya. Waduh, Maaf. Wow. Siapakah dia ini? Siapakah di balik ini orang ini video? Kita dengerin. Maka bener-bener nangis malu. Mohon maaf yang bersangkutan. Tapi dia anak nangis gitu. Maka bener-bener nangis malu. Fir, lo harus cerita sih, Fir, kenapa sih? Tolong yang bersangkutan cerita langsung. Tolong klarifikasinya. Jadi ini orang tadi bisikin saya kalau ini kenapa gitu kan. Jadi ceritanya kan Urfil ini muncullah drama-drama ya, Wak, ya kan. Apalagi Hamid 1. Kalau nggak percaya tanya Mbak Laras, kayak berasa naik roller coaster kita. Salah satu narasumber nggak mau saya sebutkan ya, takut. Terus habis itu dia tiba-tiba ganti, nggak bisa buat ngisi acara. Panik kan kita ya, Wak. Ya kan, Bun? Terus habis itu tiba-tiba jam 5 lah baru dia bilang, oke, saya ganti tapi orangnya beda. Panik lah ya kan. Di situ oke, dia udah deal nih salah satu narasumber ini. Terus habis itu tiba-tiba pas kita lagi jian nih. Ini orang emang bikin serangan jantung sama mental breakdance gue nih, si Tasya kan. Si Tasya bilang sama salah satu narasumber satu lagi nih, bilang dia kagak pakai PPT, tapi dia udah ngirim PPT buat nanti ngisi acara. Setelah itu dia, tapi pas kita jian pokoknya si Laras bilang tolong dong bilangin sama coba nggak pakai PPT bisa nggak? Gue ngomong baik-baik, Kak, mohon maaf karena waktunya nggak banyak, Kakak bisa nggak nanti bicaranya model talk show aja gitu kan. Udah tuh ya, tiba-tiba online, cerut jawabannya apa? Wak, wah mati lah gue kan. Terus gue langsung kan, Mbak Laras lagi ngomong sama Osi kan, lagi tektokan ya. Gue telepon lah si Regina. Nah ini gimana ya gitu kan. Si ini kagak marah kayak dia pundung gitu kan. Terus akhirnya si Rere manggil Laras. Tolong Mbak Laras segera angkat telepon kita ya. Ya udah kan. Terus gue ngomong sama Laras, Ras ini si ini marah nih, jawabnya cuma wak doang. Terus habis itu dia tiba-tiba bilang gini,
kalau aku nggak jadi ngisi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aku nggak jadi ngisi, nggak jadi datang juga nggak apa-apa ya kan. Nggak apa-apa ya, panik gue kan. Allahu Akbar, bencana lagi riba gue ya kan. Soalnya gue udah ribut sama satu narasumber, ditambah lagi bencana datang ya kan. Terus habis itulah dia, aduh gue udah serah, ayo sama Laras ini gimana ya gitu kan. Akhirnya sepakat sama Osi kalau pakai PPT. Jadi gue bilang, Kak mohon maaf lahir batin ya kan. Ya udah kakak bisa pakai PPT gitu kan. Tapi waktunya nanti kakak dipercepat ya bahasannya gitu kan. Terus untungnya udah reda nih dia. Dia bilang, thank you gitu kan. Dia jawabannya thank you, semangat ya. Terus habis itu gue bilang, terus gue jujur aja, Kak maafin aku ya, aku bukan apa-apa, aku minta maaf ya. Gue nangis di situ. Demi Allah, harus ini, maafin aku ya Kak. Gitu. Iya nggak apa-apa, it's okay. Gue nangis di situ. Makanya pas awarding kemarin gue benar-benar kayak terharu gitu. Akhirnya nggak sia-sia kita dapat 3 piala. Alhamdulillah. Coba komentar Mbak Laras yang dibalik juga di layar ini. Komentarnya gimana Mbak Laras? Enggak, waktu itu panik ya. Gue juga ngerasain paniknya karena H-1 pas kita gladi resik pun menurut gue sangat berantakan. Ekspektasi kan namanya gladi resik harus paling enggak tuh 80% mirip sama hari H gitu. Tapi ternyata nyampe 20% aja enggak. Pertama, gue ngerasa MC juga kurang persiapan waktu itu, belum hafal rundown ya kan. Tambah lagi kita terlalu banyak konten, harusnya kita nayangin CV kan, CV narsum tuh harusnya ditayangin pas webinar, tapi karena dilihat transisinya nggak enakan, akhirnya udah kita cut aja CV, jadi cuman nayangin PPT aja gitu. Itu rasanya udah kayak aduh ya udah sih berarti emang nggak bisa dipaksain lagi kan. Nah ditambah lagi tiba-tiba H-1 narsum kita nggak bisa, ada salah satu narsum yang emang bener nggak bisa karena dia punya kepentingan yang urgent gitu, dan kepentingannya tuh kayak mohon maaf ibu nggak bisa karena mau menemani menteri gitu. Udah mati kayak ya iya sih Bu, menteri kan lebih penting dibanding kita ya, jadi kayak kita nggak bisa nahan dia juga kan, capek kita gitu. Nah tapi untungnya company ini sangat responsible dan mereka juga optimis. Mereka tuh gimana ya, peduli banget sama kampung-kampung adat, sama wilayah-wilayah pariwisata zaman sekarang gitu. Apalagi pekerjaan mereka, jasa mereka tuh emang sekarang tuh salah satunya itu ngurusin tentang CHSE, sertifikasi ARISE dan lain-lain yang emang dibutuhkan di era pandemi inilah. Nah, iya, nah ini baru langsung boleh ini kayak baru pertama kali banget ya dikasih tahu. Jadi pas waktu itu Vira sama Regina ya kontakan sama orang Sukovindo ya itu dia bilang kayak kita sebenarnya sangat peduli banget sama apa ya, pokoknya dia apresiasinya tinggi lah buat kampung adat ini, dan beliau juga bilang katanya insya Allah nanti kita pengen kerjasama bareng sama kampus dan juga sama kampung adat Cirende gitu. Jadi pengennya diadakan pelatihan, kalau nggak gitu nanti sertifikasi CHSE. Nah, kita di sana rasanya tuh kayak pengen nangis ya, Fir. Kayak wah kita melakukan sesuatu beneran gitu buat kampung adat Cirende. Cuman gue juga harus izin dulu kan sama Kang Tri. Gue hubungin Kang Tri, Kang ini PT Sukovindo pengen kalau misalnya mau diadakan sertifikasi CHSE gimana bla bla bla. Cuman kan Kang Tri nggak bisa memutuskan sendiri kan, dia harus rapat sama petinggi, sama apa sih pemangku kepentingan di kampung adat Cirende, harus dirapatin dulu lah, diomongin dulu baru ada keputusan. Nah sejauh ini sih yang jelas sudah ada intensi yang baik dari PT Sukovindo. Mereka udah pengen kerjasama sama kampung adat Cirende. Mereka juga udah ngubungin Kang Yana. Kang Yana kan sana ketua Truna di sana kan, ketua pemuda kampung adat Cirende. Mereka udah kontak-kontakan. Cuma untuk fixannya jadi apa enggaknya kita belum dapet info lagi. Ya yang penting terbaik untuk kampung adat Cirende aja sih. Kita doain semoga jadi programnya gitu. Amin.
Oke. Pokoknya serangan jantung lah Hamin 1. Oke. Oke, ini kita lanjut lagi aja. Mana si Kikil? Nggak ada nih Kikil. Hadir. Maaf guys, banget guys. Jadi kita lanjut aja deh konten selanjutnya. Gimana Kil? Boleh aja kali ya, Wak. Boleh banget. Oke. Operator, tolong selanjutnya. Mohon maaf. Selebriti. Ini mohon maaf. Alhamdulillah ya Ukti. Alhamdulillah. Oh ternyata ya. Oh ternyata. Alhamdulillah ya Ukti. Alhamdulillah. Tolong pelaku gimana liatin video ini? Ya Allah, astagfirullah. Ceritakan gimana behind the scene-nya. Ini mohon maaf ya guys, bukannya mempermainkan, tapi tuh ada keperluan mendesak. Jadi itu gini guys. Astagfirullah. Bahaya loh. Gua mohon maaf nih, gue istighfar 33 kali. Jadi itu kan foto. Karena foto buat di Cirende kan, di Instagram Cirende. Karena biar rapi, kan rambut gue acak-acakan tuh, belum sempet catokan dan abis mandi. Gue kesana aja, gue pakai kaos, pakai celana pendek itu tuh ke lab coffee. Itu gue jaket minjem sama kerudung udah masukin aja, gue ngalis di sana. Jadi pas karena rambut masih basah, jadi langsung kunci, langsung gue pakai kerudung. Bodo amat. Karena yang difoto kan cuman sepinggang doang kan, gak nyampe kaki. Jadi kayak gitu. Mohon maaf ya guys. Ini kocak banget sih, gue seumur hidup baru sekali nemu orang kayak gini. Cuma tapi Kikil. tuh hari terakhir ya Kil? Lo foto hari terakhir ya? Enggak hari terakhir deh kalau nggak salah. Oh iya. Sama. Gua ngeliat itu. Hari pertama itu kalau nggak salah. Kan kalau hari terakhir yang ini kan, yang pulang-pulang langsung cabut rapat di Geval, tempat favorit kita. Terima kasih kepada Geval sponsorship. Base camp. Iya ya, harusnya dijadiin sponsor ya, karena setiap kita rapat di sana dapat diskon 20%, Wak. Lumayan. Coba kita tanya dulu nih sama orang luar negeri. Wow. Mek, Apa? Mikir, gimana rasanya rapat di Geval? Gimana rasanya rapat di kafe? Yang selalu sama, dengan nuansa yang sama, dengan orang yang sama, dengan jam yang sama, di tempat yang sama. Gimana FYI rasanya? guys, FYI Geval tuh wifi-nya kenceng. Iya. Bagus. Miki, Geval you banget. get our question? Miki. Miki batinya. Kayak Miki. hujan dah. How do you feel, Miki, when we had meetings in Gevali? Getafe, if I'm not mistaken. Yeah. Geval tuh. You remember that, right? Menurut aku sih tempatnya lah cukup bagus, cukup menarik sih untuk orang-orang seumur kayak kita. Cuman like behind that also like, you know what, like I'm getting there is like too difficult because if I'm getting there, jika I want to go there by Gojek, Grab Gojek or Grab, like mereka hanya antar saya sampai depan ya Miki. Iya. Depan, iya karena di sana itu aja. sampingnya kan ada pangkalannya, jadi nggak boleh masuk kan Gojek ya. Have to pay pangkalan. Dan kadang-kadang pangkalan itu nggak sampai jam 11 malam. Mereka itu kayak jam 10, jam 9. Kita udah nggak dapat mereka lagi. So I make like langganan sama satu pangkalan itu sampai kita habis di sana.
Kayak want to Tobinya namanya. Keren udah punya langganan ya Bun. Jadi Miki langganan Mik sama ojek pangkalan itu biar ditungguin. Iya nggak, makanya pas aku udah kayak bayar itu lebih dari yang biasa-biasanya. Misalkan pas aku mau ke Getafe itu aku kontak dia. Oh tolong aku antar aku ke sana, nanti jemput akunya. Nanti pas kita udah kelar baru aku kontak dia. Oh, kita udah kelar, boleh jemput kayak gitu doang. Misalkan Keren. Banget ya, Pak. Niat, thank you Miki. om. Thank you Miki. Miki niat banget rapatnya. Keren. Bentar, Miki. Di pengkolannya itu yang di depan jalan raya itu ya? Iya. Jalan raya besar itu, bukan di depan Cherryville. Enggak yang di Depan yang masih di dekat apa Indomaret, bukan yang pas mau masuknya Yoga Lombaras. masih dekat yoga itu. Wah, Pas jauh mau juga masuk Tiga Nitrinya. Pas Iya, mau baru masuk ya. Nitri. Jalan besar itu. Lumayan loh pas 10.000. Tuh niat banget Miki rapat. Alhamdulillahnya guys. Alhamdulillah. Keren dah Miki the Nih, best. gua nanya deh, kenapa sih? Ada Harusnya kalian nanya ke kita ya. Masalahnya tuh kita nggak punya tempat rapat ya guys. Yang punya kontrakan ada yang punya kontrakan, cuma kan kontrakan tuh isinya juga banyak kan. Kayak kita nggak enak sama penghuninya, sedangkan kita Lebay sih jatuhnya itu. Yang like Rame. Nah itu ide siapa ya? satu lagi tuh kayak Betty ini like kan mereka tahu kalau aku itu dari luar negeri. Mereka tahu kalau aku itu dari Timor Leste. Mereka tahu aku mata uangnya dolar kan. Mereka bilang, oh ya kamu pasti punya banyak uang kan. Kalau mau ya kita langganan ya harus bednya kayak gitu. Tapi oke, Oh iya. penting kamu bisa ready aja di setiap I call kayak gitu dan. Miki harusnya kamu bilang gini, saya kere, bilang gitu Miki biar nggak diporotin. tahu. Kayaknya tuh udah macam-macam morotin uang tuh. Baik dolar. Iya, kayak gitu bahaya. Biasa Kang Ojek eksis. Ini Oke guys, lanjut Haji guys. Mumpung. Ada lagi nggak? Dan nih kayaknya nih lanjut aja kali ya. Lanjut. Selanjutnya. Operator. Mainkan. Bagus banget ya rambutnya. Tapi Ini gua bilang. Sumpah. capek ini sayur kok putih. Tolong siapa bisa dijelaskan? Udah jelas banget padahal rambutnya itu Kang Asjir. Ini malah sayur kol putih. Gua aja Sorry, bisa ya. putih yang mana sih? Gua aja nggak mikir rambutnya mirip sayur kol. Sayur kol. Lebih mirip mirip sawi sebenarnya hijau. Iya bener. Jadi gini guys, Mohon maaf waktu ini itu temennya siapa yang komen? Ini di gua nih. coba Jadi di konten lu ya Gon ya? iya, itu waktu ini tourism kan kita disuruh milih objek dari Cirenda gitu kan. Ya kebetulan gua pengen expose itu sebenarnya main behind si Kang Ascir karena secara langsung juga kan Kang Ascir dapat penghargaan tuh gitu kan. Jadi pengen ngasih tahu orang lah siapa sih main behind-nya. Nah kebetulan pas gua posting di Instagram entah apa yang ada di pikiran orang itu tiba-tiba Hasna ngechat gue di Twitter nge-tag, tolong Anda masanya dikondisikan, kata. Gue lihat komen yang tadi yang perkara mirip sayur kol putih. Gue cari udah di-delete komennya. Aduh. Sama sudah kayak entah apa ya yang ada di otak orang itu kayak oh maskotnya mirip sayur kol putih rambutnya. Padahal hijau loh. Nggak sayur kol putih harusnya. Sawi lebih tepatnya kalau mau mirip-miripan juga gitu kan. Itu ceritanya sebenarnya. Hasna yang menemukan itu semua pokoknya. Hasna. Gue juga nggak kebayang kol putih kayak gimana. Sama gue juga nggak kebayang anjir kalau Kagak ngebayang juga. Nah, ini Padahal api udah bagus loh putihnya rambutnya gitu kan. kayak nih mohon maaf Coba di mana lihat. kol putih.
Oh iya, BTW, ini gua ada cerita juga tentang maskot. Jadi waktu itu gua sama tim maskot kan survei untuk buat maskotnya kan, maskot fisiknya. Nah, ternyata kita langsung cocok sama satu apa sih vendor gitu, dan harganya juga murah dibandingin sama yang lain ya. Terus kita udah wanti-wanti, Pak, soalnya pokoknya kita minta daunnya itu modelnya kayak daun singkong, abis itu yang lebat gitu ya. Terus dia kayak iya. Gue udah cerewet banget ya pokoknya, terus dia nyanggupin gitu. Gue percayain dah. Nah, pas udah 80% mau jadi, kan dia ngirimin foto ke kita kan. Terus dia kayak ngasih kesempatan kita untuk nge-komen biar dia bisa perbaikin lagi, siapa tahu dia mau ditambahin atau dikurangin. Nah, tahu nggak, rambutnya tuh awalnya nggak sebagus, nggak lebat. Kalau yang maskot fisik yang sekarang kan rambutnya banyak ya, daunnya tuh banyak gitu. Sebelumnya tuh kayak Barbie KW yang bonglak gitu loh, bahasa Balinya tuh bonglak. Apa sih yang botak gitu, tahu gak sih? Jadi rambutnya tuh cuma ada di 1, 2, 3 kayak gitu. Terus gue kayak, aduh kok maskot kita kayak gini gitu kan. Terus kita negosiasiin lagi, akhirnya bisa lebih bagus gitu. Tapi emang sih maskot kita yang tadi tuh lucu banget ya. Dan lu Iya sadar dong, nggak sih? saking lucu dapat penghargaan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi lu sadar nggak? Kita tuh punya maskot ada 3 versi. Yang zaman BA itu yang kurus banget, inget nggak? Terus yang hari gizi itu yang berotot. Terus yang webinar itu yang gempal itu. Kayak gara-gara terlalu lama WFH deh. Akhirnya badannya berubah. Ototnya hilang. Filosofis aja, filosofis. Oke, lanjut guys. Lanjut nih guys. Oke, ini ada lagi nih. Ada yang mau ditambahkan lagi? Dari teman-teman. Ada nama nasi bang 1. BTW maaf ya guys, gue sambil makan nih. Parah sekali. Satu makan semua dong. Sate Taichan. Ih, parah sekali. Sponsorin nggak nih? Ini disponsorin nih. Coba gigitan pertama. First bite-nya tolong. Asemer. Ini kedengeran nggak sih? Nggak kedengeran lagi lah. Kita lanjut ya guys. Kita lanjut ya. Operator, apakah ada lagi? Operator? Oke, udah kagak. Apa ada? Oh, udah nggak ada guys. Alhamdulillah. Ada tambahan lagi nggak? Apakah ada yang mau ditambahkan pesan dan kesan gitu? Selama waktu di Nucir. Ya Miki, apa nih kesan-pesan kamu? Kesan-pesannya, yang paling barangkali ada momen kocak yang nggak kita dapat, yang kita nggak tahu gitu. Contoh yang Miki rasain sendiri. Ya, proposal R&D tiba-tiba ke delete kan, itu momen kocak gitu ya. Ada nggak Miki? Oke, I also got many messages because you guys know kalau webinar gitu itu kan ada juga beberapa teman saya mereka bilang kayak surprise ya, kayak kok kita bisa bikin kayak gini ya, kok like a new thing for them. Like menurut aku sih Urfil awal-awal itu memang berat, tapi I think like I learn many things selama Urfil itu banyak maksudnya pokoknya nggak bisa dijelas satu persatu. Pokoknya buat saya Urfil itu terlalu the best, sudah mengajar saya banyak ilmu, dan salah satu itu adalah gimana kita bisa konsisten untuk mempertahankan salah satu heritage kita itu seperti orang Sirendew itu terlalu the best. Dan alhamdulillah kan kita dapat the best webinar ya kan teman-teman. Saking the bestnya kita ada teman-teman yang Miki ya sampai nanya. Betul.
Ih, Grace, wow. Thank you temennya Miki, ya kan? Temennya- kita punya Temennya apa, Miki tuh banyak Q&A, join di ini ada loh, guys. pakai- Banyak join di webinar. Soalnya kan gue bantuin Dela ini kan, nge-input Iya, nomor. sampai ada yang nanya. Yang gue input dapat nomornya Miki nih pasti depannya soalnya BTW ada juga penonton kita waktu itu yang dari UK. Wow. Gue aja kayak Demi kaget apa? banget gitu loh. Iya, ada Kayak gue Cina. Udah dari UK, ada yang dari China, Wow. ada yang dari Singapura, ada yang dari apa ya? Waktu itu ada Bangladesh juga Iya, ada. Bangladesh. Ya kan? Itu temennya Miki kayaknya ya. Madagaskar. Wih, Ada yang Madagaskar juga. Bang Jago Dan juga ada, Skip Bang to Jago, Afrika. Bang Jago. Masih Bang banyak lagi. Jago. Itu telan dulu satenya bang. Ya maaf. Bangladesh ada, Bang Jago ada. Laras sebagai PM tolong gimana ini konsekuensinya bila ada satu yang makan yang lain tidak Oh ya, makan. Mama. Konsekuensinya nanti di belakang aja. Nilai kikil, nilai urfil Anda belum keluar. Astagfirullah. Kami bisa saja menghisap ulang Anda. Mari. Iya. Bro. Canda game makannya makan. Oh, makan. Oke. Lanjut. Panik. Panik mah ada ya. Lanjut. Kesan-kesan siapa nih? Gue deh Gogon deh kesan-pesan gue duluan, deh. artis. Gua deh. Nah, Gua dah. buat dulu baru gue. Ini kesan-pesan yang bagian mana nih? Semuanya ya. Semuanya, semua. Kesan pertama, mohon maaf ngeluh. Waktu pertama kali kita ke Cirende, gua abis nggak tidur dari acara Lokatara. Terus nyampe Cirende disuruh nyaba. Mohon maaf Laras, udah dipakai ininya, hati nuraninya. Cuman abis nggak tidur, diminta nyaba. Badan Lu gede. lu nyaba nggak sih, Gon? Enggak kan? Enggak lah, Ogah. Gimana, Ada Bang? orang Gogon sama gua di bawah. Nah, mantep banget. Gue nyaba. Gue sepiknya gimana cuma sepiknya? Gimana? Ras, gue nemenin Cipong aja lah sama yang lain, sama anak-anak food and beverage kan, buat survei. Padahal mah gue diem aja gitu di Dia duduk dia. di saung. Gue duduk di saung makan apa? terus Tahu makan gue. nasi yang kayak tumpeng. Makan apa namanya rasi yang kayak tumpeng lupa dah. Ini Makan apa itu dah, sih? makan rasi yang kayak tumpeng itu Ras. Kan lu sisain Iya, banyak tahu. kan. Terus kan awalnya kita Tahu. nolak gitu kan. Padahal dalam hati tuh kayak ya udah sih tinggal sini aja buat nyemil lumayan gitu. Itu Yes, kesan BTW. pertama. Kesan bentar. kedua seblak Cirende enak banget. Parah. Seblak Harus gua Cirende akuin, pakai enak Indomie nggak sih, Gon? Pakai Indomie pedes asin. Seblak Cirende pedas asin Sama pakai nuggetnya. Indomie campur nasi dikit. Parah. Enak Waktu banget itu sih, tuh Pak. hari HPSN nih sih Kil, yang kita makan nasi. Enggak, gue nggak ikut yang pas HPS. Mohon maaf, ini berisik banget. Ada yang ngubin di bawah, guys. Mohon maaf. Jadi ke distrik di bawah ada yang ngubin ini. Ada yang motong ngubin. Makanya gue, aduh. Nah, Apa nggak masuk suara? Mohon maaf, Kikil itu lagi ikut program TV bedah ini ya? dari rumah. Nah, kan tuh. Itu suaranya tuh gede banget. Tapi lucu ya. Ini gue denger cerita. Jadi kan pas kita nyaba, itu tuh kayak 20 orang gitu kan. Yang pokoknya yang ikut ke Cirende periode pertama itu 20 orang. Ya, karena biar kita sama-sama tahu lah Cirende kayak gimana. Dan waktu itu kita bawa temen Dari Korea. Teman kita dari Korea. Australia, oh iya. Lupa. Tony. Australia, dia dari Sydney. Ya, Baras ngapain nih? Mohon maaf. Mohon maaf, di Bali nggak bisa bayar wifi apa gimana? Mohon maaf. Di Goa kayaknya tinggalnya nih Baras nih. Iya, tinggalnya di Goa nih. Yang kayak begini nih. Kasian banget. Ini kejadian juga nih hari nih pas mau sambutan. Oh iya. Tiba-tiba hilang. Baru ngomong hilang. Iya. Baru ngomong hilang. Baru assalamualaikum. Assalamualaikum udah hilang. Iya, mohon maaf. Lain kali wifi-nya rada ganti provider lah. Iya, betul. Iya. Lanjut, gue boleh nggak sih cerita? Boleh Kenapa dong. Gil? Gue tuh ya udah sama sih kayak Gogon. Ya, muncul lagi, lanjut deh Baras.
Tadi kenapa lu nge-lag? Lu nge-lag-nya Parah mantep banget lagi mangap. Nge-lag-nya Ini pas lagi kejadian mangap. pas webinar terjadi kembali. Ih, ini sih Ya. jangan pakai IndiHome Nebisnet. Ini ya. Parah sekali sebut merek. Kita anak Telkom Barares. Oh iya benar. Udah Parah Kita harus sekali Anda. membangga-banggakan. terbaik. Parah, Emang IndiHome the best, Bo. parah bro. Apa itu IndiHome? Oke, Indio. Oke, Lain mah beng-beng. back to the topic. Waktu itu kita bawa teman dari Australia ya Gon ya, Mau lagi. Ya. dari Australia. Aussie. Tapi sayangnya dia nggak bisa ngikutin sampai akhir gitu. Nah, terus setelah kita ngobrol panjang sama abah-abah di sana dan kakak di sana, akhirnya kita memutuskan buat nyaba. Nah, kan ada 20 orang tuh yang nyaba. Dari paling depan, tengah, sampai belakang. Yang depan tuh yang ambis-ambis, yang semangat. Jiwa-jiwanya tuh petualang, kayak gitu loh. Yang, Jiwanya Serina banget dah. kayak Gua, gitu. gua. Yang tengah-tengah tuh yang, tunggu gua, gitu. Bentar, gua harus di depan, biar kalau gua kenapa-napa ada yang nolongin. Kayak gitu. Ilah. Yang di belakang tuh, istighfar, gitu. Ada astagfirullah. Gua mau cerita nih. Belum lagi Allah Akbar, kayak gitu. Gue yang tadinya nyaba semangat ya, soalnya belum kerasa kan ya. Gue yang kayak gila, Kikil Adventure, my trip, my adventure. Oh, makin lama perjalanan makin nanjak, batu-batu makin udah dalam hati gue. Ini gue mau ngomong, gue mau istighfar ya, bawaan mau istighfar. Lama-lama gue dari paling belakang. Gue di belakang bawaannya, ya Allah mana kagak boleh ngomongnya macem. Jadi gue istighfar ya Allah, istighfar sepuluh aja masuk. Gue tuh sampai kayak gue mau ketemu aspal sekarang juga. Parah sekali ya. Ya Allah, kapan saya ketemu aspal? Gue tuh sampai kayak gitu. Kil, tapi kan itu lu yang ke paling tinggi ya. Jadi suatu hari gue dikirim oleh tim kreatif nih Kil, untuk bikin sebuah video bersama Laras ke kebun singkong. Mohon maaf, paginya hujan. Mohon maaf nih, paginya hujan nih. Gue kasih tahu dulu nih, gue spill. Paginya hujan, kita yang polos ini nyampe lah siang. Gue nanya sama Baras, kita nyaba jalur yang kemarin. Enggak, Gon, beda. Cuman minusnya jalur ini, dia lebih banyak tanah. Jadi hati-hati pas ininya, pas nginjek deh, Gon, katanya. Oke, Baras, siap ya kan. Bertemulah saya di trek awal. Baru bat naik 15 menit pertama. Belum bat nyampe kebun singkong kan. Sambil ngetek video tuh buat video klip jingle. Jatuh, Pak, mohon maaf. Licin itu. Tanah merah semua celana gue. Sampai sekarang masih ada bekasnya, mohon maaf. Mana warna putih lagi celana lu ya, Gon ya? Warna putih, Pak. Warna krim ini. Krim yang tahu nggak sih? Krim yang muda gitu. Iya, tahu. Jadi kalau kena tanah merah tuh, alhamdulillahnya nggak hilang-hilang. Adanya laundry-nya merah. Iya tuh parah sih, karena kan itu kebun singkong, emang perkebunan, jadi tanahnya gembur, subur, gitu loh. licin. Benar. Miki gimana pengalamannya pas nyoba? Yeah, Pas nyaba kemarin. I just want to say it. Awal-awal pas yang pertama kali kita ke Sirendewi itu kayak kan disuruh kita harus jalannya tanpa alas kaki ya. Kok aku itu kayak dipikir aku I want to believe or not. Kenapa ya? Maksudnya why we have to take everything is out. Kenapa kita harus berjalannya tanpa kaki? Emang ada cerita di balik itu apa maksudnya? Makanya maybe I ask Nathan or maybe someone harus tidak salah. Aku bilang misalkan aku pakai slipper atau tetap pakai alas kaki itu maksudnya apa yang bisa terjadi ya? Oh, we have to respect. Maksudnya kita harus respect aja. Respect their beliefs ya. Yeah, their belief. Okay, this is like everything. Okay, aku coba harus jalan pakai meskipun kayak nyeri ya, kamu kita jalan tanpa alas kakinya terlalu sakit ya. Terlalu sakit. Masalah tuh banyak ini awal-awal batu aku kecil gitu, Wak.
awal-awal pas naik gunung aku juga salah satu orang yang semangat ya untuk naik gunung, tapi lama kelamaan pas turunnya aku juga udah mulai terlalu udah di ujungnya. Awal aku suka di depan, pelan-pelan aku mulai di belakangnya. Aku udah ngerasa terlalu, jadi makanya pelan-pelan aja sama alkinya, ban alkinya. Tapi yang paling buat saya yang paling kesan itu adalah awal-awal sih kalau aku ke Indonesia 4 tahun itu terlalu lama. Awal-awal. Aku baru 3 bulan aja aku mulai ngerasa kayak udah setahun atau 2 tahun. Tapi setelah terlibat dalam UFI kayak kita kayak sering komunikasi, kayak sering pokoknya banyak hal yang sering kita share bareng, makanya buat aku 4 tahun itu bukan lama tapi terlalu cepat ya, karena kita udah di 3 tahun, 1 tahun lagi I have to leave Indonesia. I want to, buat saya I think like I have to learn more something from Indonesia. Like Indonesia have a lot of the best heritage-nya. Oke. Itu aja. Keren banget sih Miki. Miki kayak kalau aku jadi kamu ya nggak ngerti bahasa Indonesia, terus harus belajar di negara orang. Itu masih res. Iya, mana ngomongin budaya lagi kan. Karena kita aja nggak ngerti mereka ngomong Sunda kayak gimana, apalagi Miki. Miki bahasa Indonesia aja masih belajar. Iya. Ditambah lagi bahasa Sunda. Awal-awal kan aku kan di R&D. Mau terima kan Tara sering membagi-bagi tugas, misalkan pas aku misalkan disuruh cari yang ini, aku cari, aku harus translate dulu ke Inggrisnya, aku baca dulu baru aku ngerjain lagi. Ngerjain dulu di Inggris, translate lagi, kirim lagi ke Tara, kayak gitu doang. Tapi Miki tetap totalitas loh Pak ngerjainnya, sampai translate gitu-gitu, pokoknya salut deh. Iya loh, effortnya banyak buat Miki. Bentar dulu, gue kasih tahu. Kita kan waktu itu wawancara Kamti sama kakak yang lain tuh panjang-panjang kayak 2 jam. Lu tahu siapa yang buat transkrip? Miki. Miki. Miki yang buat transkrip, lu bayangin tuh kalau gua jadi diam. Ambiar. Nah, kayak kita aja kan, kita di Korea nih. Ngerjain tugas dengerin dosen aja kadang-kadang gitu kan. Iya, benar-benar. Gitu kan. Padahal itu bahasa Inggris loh, apalagi bahasa Koreanya keluar, makinnya tuh. Apa ini gitu kan. Iya benar. Ngomong apa nih? Gitu kan. Tapi benar-benar effortnya Miki benar-benar. Kayak Miki harus kita apresiasikan ya, atau enggak uang menang kemarin kasih ke Miki aja. Gimana? Miki itu dapat apresiasi. Sekarang pakai makrab, Bu. Iya. Kita pakai dapat apresiasi. Iya. Dari piala webinar kan itu apresiasi ya Miki bagi kamu ya. Apresiasi dari mana nih, mohon maaf untuk Miki satunya. Apaan? Apresiasi dari kita semua untuk Miki. Oke. Tepuk tangan dulu. Thank you. Terima kasih Miki. Ini gimana? MC boleh deh ngomongin pesan dan kesan. Coba Kiel, dulu Kiel. Gimana ya? Gue tuh nyaba dah. Aduh. Nyaba dah. Gue tuh yang dari tadinya, yang tadi gue bilang, dari tadi awal gue excited kayak my trip, my adventure, gila ini adventure, kikil adventure yang kayak gitu-gitu nih. Dari gue semangat, makin naik, makin nanjak, kaki makin cekit-cekit, gue udah kayak aku puntur, lu tau aku puntur nah. Kayak aku puntur tuh gue. Jadi sampai paling belakang. Pas pulang turunnya tuh, yang gue inget gue ya sama Tara, sama Ines, ada satu lagi, cuman gue lupa siapa dah. Itu bener-bener kita kayak, ya Allah, cepet ketemu aspal. Gue bersyukur banget nih sekarang diciptain aspal. Terima kasih yang udah ngebuat aspal. Pokoknya sampai kayak gitu-gitu tuh. Saking kita kayak udah cekit-cekit gara-gara pas nyaba. Seru sih. Cuman seru banget. Cuman berkesan lah. Alhamdulillah. Celet-celetnya dikit ya. Celet-celet mah ada. Iya, udah kayak aku punter kan gue bilang. Bener. Oh, Pira gimana nih, Pira?
Gak bisa berkata Hello. apa-apa. Kayaknya lu dari tadi nggak bisa berkata-kata mulu. Gak belajar bahasa Yes. apa gimana? Hai, ya gitu bang, kayak gitu. Jadi gini, asik, seneng sih, ya kan. Tapi gue tuh yang paling epic nih, salah satu manusia nyaba pakai kaos kaki. Tahu nggak? Tahu nggak sampai? Itu bener-bener Gua gue mikir, tahu ini itu. orang nyaba saking Itu ada kagak mau kelihatan Vira. auratnya, memaksa pakai kaos kaki. Itu Iya, namanya gue tahu. berusaha untuk Itu tetap sekretaris terbaik sedunia. Sekretaris terbaik. Ini bener-bener gue mikir, ini orang bener-bener terepik, nyaba kagak mau dilepas, saking mau menutupkan Sampai- auratnya. Aurat Yaitu ya Bon. Febriana Sasmita. buat lo Mita, gila lo keren Bener-bener banget. dia Lo nyaba. tetap Sampai menjadi orang yang solehah ya Mita, amin. Dia tuh Ini- konsisten loh, Wak. Konsisten. Konsisten. Saking Walaupun- konsistennya habis nyaba tuh kaos kaki kagak mau dicopot. Dicopot jamur. Kagak mau dicopot. Kagak mau dicopot kaos kakinya. Wah udah isi tanah ya. Gue bilang Mit Isi copot tanah. Mit, nanti kaki lu jamuran. Gak apa-apa, yang Bang, penting pulang. gua tetap menjaga auratnya. Auratnya. Nomor 1 dah aurat. Urusan jamuran nomor 70. Belum ada jamuran. Tapi emang yang Bener-bener. licin ya? Kan licin. Apa? Maksudnya kan waktu itu jadi disuruh copot kaos kaki itu bukan karena apa-apa juga. Karena kan kita ngerinya licin terus kenapa-napa gitu. Heeh. Tapi kan Tapi karena dia Lagi kan bener-bener pas kagak turun mau. lumayan karena tuh. Mita kan muslimah yang patuh, jadi dia tetap menjaga aurat dia, Gon. Tidak boleh sedikit pun terlihat Iya, aurat iya. yang ada di diri. Bener, cuman maksudnya bukannya kita nyuruh copot tuh nyuruh dia menunjukkan aurat nggak gitu. Cuman kita menjaga keselamatan bersama aja. Iya, betul. Iya, iya. Tapi betul. Mita emang sekretaris terbaik sih sedunia dengan Terbaik. jaringan Gila, dia kata responsif mandek. banget. Iya. Bener. Dan yang gue Ya senang sampai ke ini loh, ke tempat Apa? wifi yang kayak Gak di wifi, warung Jadi ID lihat itu. banget di warung wifi ID. Ih, Mita kalau lu nanti Haru nonton gue. ini terima kasih terbaik dari kita semua. ikutan. Sumpah. Tara Keren, Mit. guys, Mita. Keren banget dah. Yang lain Dan yang beng-beng. gue mau cerita lagi. Makasih Mita. Apa? Dan yang paling gue seneng pas nyaba pertama kali tuh kita kayak ini loh, apa sih mediasi ya? Yang pakai karinding. Meditasi. Oh, meditasi. Apa sih? Ya itu dah. Mediasi lo ada masalah apa? Kalau mediasi mah Masa media sekarang bang. mediasi? Jatuhnya. Ya mohon Kalau maaf. lagi bermasalah di mediasi itu begitu mediasi bang. Ya, Maaf nih. itu yang kita di iniin sama Kang Tris ya namanya ya. Yang Kang dia Tri. pakai Kang Tri. Ya yang dia pakai karinding. Terus kita suruh merem. Pas Enak. buka mata enak. Ini sate taichan. Kurang ajar. Parah, Bang. Bercanda Enak sekali. enak. Jadi kayak tenang gitu loh, Ger. Iya, iya, itu juga. Iya, Gue emang. juga suka bagian itu. Akhirnya apa ya? Di Suka situ tuh mulu. kita bisa, gue pribadi bisa merasa bersyukur karena gue bersyukur saat di perjalanan gue masih selamat, Alhamdulillah. jalan nyaba ya. Terus gue masih bisa ngelihat alam yang hijau, masih bisa bareng sama teman-teman, terus masih bisa kerja sama kalian dan lain-lain gitu. Itu sih rasanya tuh pas meditasi tuh kayak Mantap. Udah, kasih. mantap lah gitu. Mantap deh. Emang nyabat tuh banyak kenangannya ya, Wak. Banyak. Iya ada satu lagi. Si Apa Cipit ya, saking seringnya nyaba. Dia kan, gue kasihan paling dia sama kasihan. Dia nyaba mulu ya, kagak ada yang gantiin dia. Kerjaannya nyaba mau. Lu tahu gak Udah sih? maju terus pulang-pulang, pantang mundur. Iya, Tahu gua besokannya dia sampai ini. cantengan anjir jempolnya. Cantengan jempolnya. Sampai ke Jempol, apa? Klinik yang di PBB gue lupa lagi. Bonamir. Bonamitra. Bonamitra. Nah, itu. Dia sampai ke klinik loh. Sampai kaki cantengan gara-gara salahnya dia juga ngomong kasar pas nyaba. Makanya itu. Nah itu gak boleh. Tapi bukan Konten ya, cantengan Wak. dong tahu dia. Kan banyak ini digigit nyamuk nggak sih waktu itu? Juga gara-gara kebutuhan video klip. Pokoknya anak kreatif waktu itu pas masih nyaba gacor deh effortnya. Raffi, Pepe nyaba total 4 kali. Wah,
Yang waktu itu tuh mau ngambil shot matahari pagi, giliran paginya taunya embun. Nggak dapet shotnya. Mohon maaf Rapi, canda. Kita sampai camping di atas. Iya, yang katanya ngeliat singa ya, taunya laras. Kurang ajar. Enggak, masalahnya kan waktu itu nggak ada yang tahu laras apa gitu, laras tidur di luar gitu, apa gimana? Kira singa, taunya laras. Jadi tuh gini, awalnya tuh maunya camping di atas cuma cowok-cowok doang gitu kan. Terus tapi yang naik itu bareng-bareng cewek sama cowok, udah kan. Naik nih jebret. Abis itu sampai malam nih kita keasikan di Puncak Salam sampai malam. Kan udah malam ya, lu bayangin tuh hutan, lu turun licin malam-malam kayak lu mau selamat apa mau gimana nih gitu kan. Habis itu gue bilang udah gue tidur aja di sini, gue camping aja di atas nggak apa-apa, yang mau turun aja gitu. Gue bilang kayak gue nggak mau nanti gue turun malah gue kenapa-napa, gue malah buat orang orang repot gitu loh. Ya udah gitu, akhirnya gue camping sendiri, cewek di atas. Nah kan ada tenda cuma ada satu kan, terus cowok-cowok bilang udah Ras lu aja tidur di tenda, cowok-cowok tidur di luar gitu kan. Terus gue bilang kayak nggak apa-apa, bener, iya nggak apa-apa. Terus gue tidur di tenda kan, gue di tenda tuh malah nggak bisa tidur karena nyamuk itu tuh kayak ada di dalam tenda gitu. Gue tuh tidur malah malah kayak gitu. Terus gue bilang udah deh cowok-cowok masuk ke dalam aja, gue tidur di luar. Akhirnya gue sampai pagi tidur di luar. Gitu. Jadi di Puncak Salam itu kan ada dua kayak rumah gitu kan. Ada satu balai, satu lagi tuh tempat duduk. Nah, gue tidur di tempat duduk. Cowok-cowok tidur di balai gitu. Jadi ya gitulah. Tapi pas bangun ya emang kayak lu ngelihat langit, terus lu ngelihat kota Cimahi, embun pagi, rasanya tuh kayak wow, wake up with the view. Mantap. Lanjut guys, kita kan ada sesuatu dari OSI guys. Anda lupa ya? Apa tuh? Ada nggak sih? Operator, apakah ada operator? Ada. Gimana langsung kita play aja iya, katanya ada dari OSI. Tapi apa tuh? Oh ini nih. Apa ini? Apa ini? Gue diem. Nu Cirende Crew keren dan bertanggung jawab. Yang kedua, Kang Ascir terbaik pokoknya, keren. Dan yang terakhir, pesanan kesan, Laras kamu hebat jadi PM, walaupun cewek kamu bertanggung jawab banget. Dan buat Nathan Hans, kalian luar biasa udah bantu kita di OSI. Terima kasih, sukses selalu. Makasih OSI. Terima kasih OSI. Ya ampun, terkejut loh saya. Terharu, mau nangis lagi kan malu ya udah. Oh, udah lagi. Ada lagi guys. Dari Pak Wakil, udah potong rambut ya Pak. Bapak Dendi. Oke, halo dulu Rende semua, nama aku Dendi, aku wakil ketua Urfil 2020. Di sini aku bakal menjawab pertanyaan pertama. Bagi aku kalian itu keren, bisa ngelewat dan bahkan memenuhi ekspektasi lebih dari cukup. Terus yang kedua, karya favorit aku sih Kang Ascir, jelas ya. Itu keren sih. Terus kesan pesan aku yaitu aku ingat waktu itu JR, kalian itu masih berantakan banget sih. Tapi kalian masih mau nerima eval dari OSI dengan sangat baik dan suportif lah kalau menurut aku. Terus pesannya buat kalian sih, walaupun Urfil udah beres, tetap dijaga ya kekeluargaannya dan kekompakannya terus. Terima kasih. Sama-sama, makasih OSI. Ya ampun, pengen nangis malu lagi gue. Ya kan? Oh, ada lagi, Wak. Ada lagi loh. Siapa nih? Banyak ya, Gue Bagas Saputra, Kadif acara OSI Urfil 2020. Untuk pertanyaan pertama, Nu Cirende keren banget karena bisa bersatu walaupun dua kelas dan menghasilkan proyek-proyek yang sangat luar biasa. Dan yang kedua itu jelas dong, Kang Ascir. Nah untuk ketiga ini keren banget Nu Cirende bisa kerja sama bareng OSI dan menghasilkan proyekan yang sangat luar biasa yang patut diapresiasi. Dan walaupun orang di luar sana nggak tahu, banyak problem banget di belakangnya, tetapi itu cukup kita aja yang tahu. Nah untuk pesannya sendiri untuk Nu Cirende,
tetap solid, tetap bersatu, tetap menjadi Nu Cirende yang seperti biasanya, yang sebelum-sebelumnya, walaupun Urfil ini udah beres. Jadi itu aja, terima kasih. Makasih, Osi. teman-teman Ya ampun. OSI. Kayaknya ada lagi deh. Banyak deh kayaknya. Satu Osi kayaknya. Anda Osi. Oh udah. Oke. Apakah ternyata kita dapat maaf guys ada yang apresiasi. ngubin. Kocak sih Kikil. Kil, masih ada lagi nggak nih Kil? Kita sebentar. Jadi ini gue Lupa kita gelap rundown. banget, mendung. Guys, sih gue pakai flash HP, guys. Gue tetap Banget tuh ya. terang. Masih ada lagi nggak nih Kil? Gimana nih, Fir? Kayaknya udah kagak ada. Kayaknya udah kagak ada lah. Nih sebelum kita tutup nih podcast ini, kita makasih banget nih buat apa nih acara ini nama nama acaranya. Gue juga lupa lagi. Mohon maaf ya guys. Mohon maaf ya guys. Lupa Jadi nama acaranya. Gue sama Vira tuh mau ngasih tahu kalau nama acara kita adalah AADC2. C-nya pangkat 2 gitu, Fir. Karena kan C gitu kan. Ya apaan sih, Kil? Singkatannya apa tuh, Fir? Kasih tahu. Ada apa dengan Cirende Crew? Tepuk tangan dong, guys. Biar rame ya, lu. Nyaranya ya. Gue maksa nih. Maksa. Maaf lupa ya kan, harusnya kita sebutin di awal tapi si Kikil nggak ngingetin. Iya, mohon maaf ya guys. Ini Vira Yapel. Seru ya. Oke, sebelum kita tutup. Oke, ini juga mau ditutup. Tunggu ya. Ini sebelum kita mau ditutup. Oke dari tadi. Sebelum kita tutup, bener. kita makasih banget buat para pembicara, teman-teman yang udah Gogon dan Miki yang udah mau luangin waktu buat bincang-bincang sama berbincang-bincang santai sama Kikil dan Vira Yapel. Iya, pokoknya makasih banyak ya. Dan berhubung minggu depan sudah UAS, kita ucapkan selamat menunaikan UAS. Ibadah UAS. Anda UAS. Kurang ajar buat agama baru. Mohon buat teman-teman. Astagfirullahaladzim, mohon maaf. Kamu jangan ngurangin nilai saya cuma bercanda ya. Dan pokoknya UASnya lancar ya guys. Amin dan amin. Boleh bukan nggak boleh sih sebenarnya. Apa sih? Boleh kerjasama antar manusia ya. Betul. Jangan mempersulit. Benar kan karena kata udah ada dalilnya. Ini iya kalau nggak salah. Pokoknya ada dalilnya. Jangan mempersulit. Betul. Kita satu frekuensi, Fir. Parah. Iya, mas satu frekuensi, makanya kita satu divisi. Makanya kita jadi MC. Betul. Langsung nyambung. Bagus. Makanya nyambung. Makanya selamat menempuh UAS. Betul. Menempuh UAS buat teman-teman. Semoga hasilnya memuaskan, semoga lancar. Dan buat teman-teman yang internetnya nge-lag, baras. Semoga lancar. Mohon maaf disubsidi dong saya. Semoga lancar ya guys UASnya. Dan semoga kita juga cepat bertemu ya. Dan gue mau bertemu ya kan. Gue mau makrab. Benar. Gue mau makasih buat teman-teman Cirende yang udah kerjasama dengan baik-baik dari semua divisi Cirende dan semua yang membantu Cirende. Terima kasih buat Osi juga. Terima kasih. Semoga guys, gue boleh nambahin lagi dikit nggak? Boleh. Apresiasi gue ke teman-teman semua. Jadi jujur aja di awal ekspektasi gue ke teman-teman tuh nggak banyak. Karena gue berpikir kayak ya udah kita buat yang terbaik versi kita aja. Nggak usah terlalu kompetitif gitu. Kalau tahun-tahun lalu tuh kan Urfil
serem-serem ya, kayak wah begini, dia begini gitu kan. Nah, kalau gue tuh gue nggak pengen bawa itu ke kelas gitu, kayak kita fokus aja sama apa yang kita kerjain. Dan tuntutan juga menurut gue nggak banyak ngasih tuntutan ke teman-teman. Ya cukup ngerjain yang major aja lah, setidaknya kita ngikutin basic modelnya apa yang harus kita kerjain. Dan ternyata yang gue lihat semangat teman-teman meskipun Urfil tuh online, teman-teman semua tuh masih ada willingness buat ikut berkontribusi dan meluangkan waktunya, tenaga serta yang lain-lainnya untuk Urfil ini. Gue apresiasi banget buat semua teman-teman yang udah mengorbankan waktu tidurnya, menguras pikirannya, tenaga juga. Makasih buat Gogon yang udah mau buatin jingle yang keren yang disukain sama banyak orang. Terus buat Vira, Kikil, anak acara yang keren-keren banget. Buat Miki, R&D yang buat konsep BA yang bagus. Parah. Pokoknya gue ngerasa riset kita tuh kuat banget sih gitu. Pokoknya keren banget deh kita semua. Aplaus untuk teman-teman Cirende. Kayak kita ketemu langsung foto di Junas. Oke. Dan gue paling menunggu ini sih makrab. Semoga pandemi cepet selesai biar kita cepet ketemu dan kita cepet makrab. Seru banget nggak sih pasti. Parah. Ditunggu teman-teman, semoga cepat selesai nih pandeminya. Ditunggu teman-teman, terima kasih sudah datang di podcast AADC 2. Betul. Ada apa dengan Cirende Crew? Yuhu. The Crew. Pokoknya makasih buat semuanya. Tadi terima kasih mulu ya. Ya udah pokoknya gitu. Terima kasih yang banyak. Kita terima kasih yang banyak. Yes. Vira dan Kikil pamit undur diri. Untuk ini apa? Pamit undur diri di podcast ADC 2. Terima kasih. Pamit Terima kasih undur lagi. Diri. Elah kan, terima kasih. acara aja bingung. Terima kasih pokoknya Vira dan Kikil dan 3 pembicara pamit undur diri. Wassalamualaikum. Bentar Fir. Dan terima kasih buat operator Nathan. Iya, operator kita yang Arabet kagak dianggap. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita semua. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you teman-teman semua. Bye-bye. Thank you guys.